Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Hai hai, welcome back to Yulina Channel. Nah, alhamdulillah nih hari ini aku bikin video lagi dan mau menjawab semua pertanyaan dari teman-teman semua. Karena masih banyak sebagian dari teman-teman yang masih kebingungan gitu ya membedakan antara gel polish dan juga nail polish. Gel polish dan nail polish itu sama nggak sih? Atau ada pertanyaan, gel polish itu kutek ya kak? Atau ada juga yang nanya, nail polish itu dikeringkan menggunakan UV lamp gak sih? Nah, di sini aku akan jawab semua pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi, pastikan teman-teman tidak skip videonya dan nonton video ini dari awal sampai akhir. Nah, untuk teman-teman yang baru menonton videoku ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu ya, tepatnya di bawah video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe. Sekarang gak usah berlama-lama lagi, yuk kita langsung aja untuk mempelajari lebih dalam perbedaan antara gel polish dan juga nail polish. Nah, yang pertama di sini aku punya nail polish yang tulisannya itu tone dan biasanya aku nyebutnya tone sih, teman-teman. Nah, untuk nail polish ini biasa kita sebut sebagai kutek, teman-teman. Siapa nih di antara teman-teman yang sering banget pakai kutek? Pasti udah nggak asing dong ya dengan salah satu kutek satu ini. Karena kutek satu ini udah banyak banget dipasarkan dimanapun dan aku selalu lihat di toko kosmetik manapun. Kalau untuk harga dari nail polish atau kutek biasanya lebih murah dibandingkan dengan gel polish. Nah, untuk harga satu kutek itu aku pernah beli sekitar 5.000 atau 6.000 karena ini aku belinya satu pak isinya 24 piece. Jadi harganya itu sekitar 120.000. Oke, untuk selanjutnya di sini aku punya gel polish. Untuk gel polishnya udah pasti aku pakai dari Chargy karena selain harganya itu terjangkau, dia itu memiliki warna-warna yang menurut aku cantik dan bagus banget, teman-teman. Nah, kalau untuk harga gel polish biasanya lebih mahal dibanding dengan nail polish. Untuk harga dari gel polish Chargy ini sendiri, harganya itu sekitar 11.000 sampai 13.000, teman-teman. Kalau aku pribadi sih, selagi masih ada yang bagus dan harganya juga kejangkau ya, kenapa enggak gitu. Dan selama ini juga aku menjual kuku palsu menggunakan Chargy. Selama ini alhamdulillah sih klien masih pada suka gitu. Kalau di salon-salon yang udah gede kan biasanya pakai gel polish kayak Party atau Blue Sky lah ya, yang harga satunya itu 100.000 lebih gitu. Karena itu udah pasti lebih bagus juga, dan aku sendiri bukannya nggak mau dong, udah pasti mau banget pakai gel polish itu. Cuman karena aku pengen belajar lebih maksimal dulu deh menggunakan gel polish yang ada gitu. Dan kalau aku pribadi sih harus nabung sih kalau mau beli satu set, apalagi ya gel polish yang mahal. Jadi semangat mencari cuan, teman-teman. Yuk sekarang kita harus mengasah skill kita supaya bercuan dan juga bisa memberikan pelayanan yang lebih bagus lagi untuk klien kita. Kembali lagi ke videonya. Sekarang aku lagi mengaplikasikan nail polish atau kutek di kuku palsu polos kayak gini. Untuk mengaplikasikan pertama sih ini masih kurang kelihatan banget karena tekstur dari nail polish sendiri itu kayak lebih ringan gitu loh, teman-teman. Udah pasti tahu lah ya kutek itu kayak gimana. Dan di sini aku mengaplikasikan si nail polishnya itu sekitar 3 kali layer. 3 layer maksudnya. Jadi aku timpa lagi supaya si tampilan warnanya itu enggak carang-carang banget deh kayak gitu ya. Nah, kalau sekarang aku lagi mengaplikasikan gel polish Chargy-nya di kuku palsu polos. Untuk satu layer ini udah kelihatan agak tebal ya dibanding dengan si nail polish tadi. Ini aku baru aplikasikan satu layer ya, teman-teman. Dan inilah dia perbedaan pertama dari gel polish dan juga nail polish. Untuk ketebalannya udah jauh lebih pasti gel polish lebih tebal dibanding dengan kutek atau nail polish. Ini keduanya karena baru diaplikasikan jadi udah pasti masih basah. Untuk gel polish sendiri dia hanya bisa kering hanya menggunakan UV lamp atau lampu yang ada sinar UV-nya kayak gini. Sedangkan si nail polish dia tidak bisa dikeringkan menggunakan UV lamp. Nah, sekarang kita akan coba buktikan ya. Untuk si gel polish ini kita akan keringkan di UV lamp sekitar 60 detik. Nah, ini udah 60 detik, videonya aku singkat aja.
Dan dia udah bener-bener kering ya untuk yang hasil dari gel polish. Ini aku coba tap-tap dan dia nggak transfer. Untuk yang 2 jari ini bukan dari gel polish ya teman-teman. Ini dari tutup nail polish tadi. Dia kecoret sedikit ke tangan. Nih aku coba geser-geser ya teman-teman. Tuh dia tetap nggak transfer kan ya. Karena dia udah bener-bener kering menggunakan si UV lamp tadi. Nah, sekarang kita akan coba mengeringkan si nail polish atau kutek tadi menggunakan UV lamp. Mana nih, kemarin ada yang bertanya, kok aku udah beli gel polish tapi dikeringin pakai UV lamp dia nggak kering loh kak, katanya gitu. Sekarang kita coba lihat lah ya. Dan kita akan pastikan sama-sama bahwa yang kamu beli itu adalah nail polish bukan gel polish ya. Karena udah pasti kalau gel polish menggunakan UV lamp itu udah pasti kering. Nah, untuk nail polish ini udah aku pegang tadi, tap-tap tadi dan dia masih basah ya seperti teman-teman lihat tadi. Sekarang kita akan memasukkannya ke dalam UV lamp sekitar 60 detik sama kayak si gel polish tadi. Nah, ini tinggal beberapa detik lagi. Oke, si nail polishnya udah kita masukkan ke dalam UV lamp. Kita akan pastikan dan kita akan buktikan apakah dia kering menggunakan UV lamp atau tidak. Nah, dan inilah teman-teman jawabannya. Nail polish itu tidak bisa dikeringkan menggunakan UV lamp. Jadi untuk nail polish atau kutek ini biasanya aku keringkannya itu di bawah sinar matahari. Karena dulu itu aku bikin kuku palsu itu menggunakan nail polish dan biasanya aku jemur di bawah sinar matahari dari siang sampai sore baru dia bisa benar-benar kering. Oke, untuk perbedaan yang selanjutnya, kalau untuk gel polish biasanya dia itu mudah untuk dibuat nail art. Nail itu kuku, art itu lukisan atau seni gitu ya. Jadi dia itu mudah untuk dibuat lukisan atau dibuat seni gitu kalau untuk si gel polish. Nah, pertanyaannya apakah nail polish bisa digunakan sebagai nail art? Nah, sebelum kita masuk ke proses pelukisan nail artnya, di sini aku mau kasih lihat dulu sama teman-teman. Sekarang ini aku lagi mengaplikasikan warna lain di atas permukaan warna dasar yang sudah kita aplikasikan. Kemudian di sini aku akan coba menghapusnya menggunakan aseton biasa. Aku menggunakan kapas khusus untuk nail art ya teman-teman. Untuk asetonnya kita pakai sedikit aja ya. Sekarang aku akan mengusap kuku palsu yang sudah kita aplikasikan gel polish. Dan dia hanya mengangkat warna yang masih basah. Sedangkan yang sudah kita keringkan menggunakan UV lamp dia tidak akan terangkat. Nah, sekarang kita akan coba menghapus warna yang ada di nail polish. Dan ternyata terangkat kedua warnanya ya teman-teman. Karena warna dasarnya itu masih basah, jadi otomatis keduanya itu terangkat. Dan aseton itu memang dikhususkan untuk menghapus warna kutek ya teman-teman. Nah, kalau untuk yang gel polish apakah ada removernya kak? Jawabannya ada dong teman-teman, cuman kali ini aku lagi nggak punya, jadi aku nggak bisa tunjukin deh sama teman-teman. Kalau nggak salah, remover untuk gel polish itu ada yang bentuknya kayak aseton khusus untuk gel polish, dan ada juga yang bentuknya itu kayak sasetan gitu loh. Biasanya digunakan untuk menghapus gel polish yang ada di kuku asli. Nah, sekarang kita masuk ke proses melukis nail artnya. Ini untuk dua bunganya, maaf banget nggak ke-record tadi, tapi sekarang aku akan tunjukin bagaimana cara melukisnya. Pertama-tama aku menggunakan warna dari gel polish Charge juga nomor 018 apa ya kalau nggak salah. Nah, menggunakan brush kayak gini kita langsung aja untuk melukis bunga sesuai dengan kreativitas kita di atas permukaan warna dasar tadi. Nah, lakukan hal yang sama. Di sini juga aku akan melukis di kuku yang udah aku aplikasikan dengan nail polish. Untuk bunganya sama aja dan aku juga menggunakan kutek yang warna tadi menggunakan brush yang sama. Yang sebelumnya aku bersihkan dulu menggunakan aseton ya pastinya. Nah, sekarang kita langsung aja untuk membuat bunga di permukaannya kayak gini. Nah, ini yang pertama ya. Coba aku akan tebelin. Aku tambah lagi produknya dan aku bikin lagi bunganya. Nah, pelan-pelan aja. Dan ternyata malah keangkat semua teman-teman, jadi nggak bisa di-apply berkali-kali gitu loh kayak kita meng-apply si gel polish. Nah, setelah proses melukis tadi kita langsung aja keringkan kedua kuku ini menggunakan UV lamp. Dan ini dia hasilnya. Kalau yang gel polish udah pasti kering ya, tuh teman-teman bisa lihat bahwa dia tidak transfer. Nah, kalau yang nail polish ini setelah aku keringkan menggunakan UV lamp lagi, dia masih agak lengket tapi sudah ada bagian yang
kering ya, tuh teman-teman. Tuh udah ada, nggak ada yang transfer ya. Tapi masih ada sebagian yang masih lengket sehingga merusak tekstur dari permukaan si nail polishnya. Dan ini aku agak aneh ya, kenapa jadi agak letoy begitu ya si kuku palsunya setelah dikeringkan. Nih, teman-teman bisa lihat ya, ini setelah dikeringkan dia itu jadi lembek banget si kuku palsunya. Apa proses dari pemanasan di dalam UV lamp atau gimana aku nggak ngerti. Nah, kalau yang menggunakan gel polish dia itu keras tuh kayak gini. Sedangkan ini kuku palsunya sama ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengetes ketahanan dari gel polish dan juga nail polish. Ini menggunakan ujung yang sedikit agak runcing gitu, tapi nggak runcing banget sih. Cuman ini benda yang keras lah ya istilahnya. Aku geser-geser. Yang gel polish itu masih aman, sedangkan yang nail polish dia tergeser. Jadi memang rentan rusak ya kalau menggunakan si kutek. Tuh, ini padahal udah sejam loh aku bikin konten. Tapi masih ada bagian yang belum kering secara maksimal. Oke. Nah, terakhir aku akan aplikasikan top coat di kedua kukunya, baik yang gel dan juga yang nail polish. Kita cukup aplikasikan aja kayak gini. Untuk top coat ini biasanya adalah step terakhir atau finishing saat pengerjaan dari kuku palsu. Untuk pengaplikasiannya nggak usah tebal-tebal, cukup merata aja ya di keduanya. Nah, yang nail polish juga sama deh ya, aku aplikasikan top coat di atasnya supaya teman-teman juga bisa lihat hasilnya gimana nanti. Dan inilah hasil setelah aku keringkan sekitar 60 detik menggunakan UV lamp. Untuk yang nail polish, setelah aku aplikasikan top coat dan sudah dikeringkan, dia itu hasilnya jadi lebih mulus dan gak bertekstur kayak sebelumnya. Tuh, tapi masih letoy sih kayak tadi. Dan dia juga jadi lebih kuat terhadap goresan-goresan. Kalau yang gel polish ini nggak perlu dijelasin lagi lah ya. Hasilnya jauh lebih bagus saat kita sudah aplikasikan top coat. Jadi pastinya lebih awet dan juga tahan lama. Dan hasilnya juga jadi lebih mengkilap, pokoknya mantul. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah di penghujung video dan aku juga sudah menjelaskan apapun yang aku tahu seputar nail polish, perbedaan nail polish dan juga gel polish, dan teman-teman juga bisa melihat hasil dari keduanya. Teman-teman bisa memilih apapun yang teman-teman suka, itu tergantung dengan ketertarikan teman masing-masing ya. Dan pastinya keduanya ini ada kelebihan dan kekurangan. Pokoknya kesimpulannya pasti aku akan catat di sini karena videonya itu bakal panjang banget kalau aku jelasin semuanya panjang lebar. Jadi teman-teman bisa baca di sini. Aku harap videoku ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subscribe di bawah videoku ini yang pastinya bisa support channel ini terus berkembang. Terima kasih yang sudah subscribe. Insya Allah aku akan selalu share pengetahuan yang aku dapat sama teman-teman di channelku ini. Aku pamit dulu ya teman-teman. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.